Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Summa qala aidon kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Shadaqallahul adzim. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Nah, meni asa-asa geuningan siga nu tararegang kieu. Hilap deui cenah. Mitos sarariap Bu teu kedah nyerat tuh, mengahaja nganggo ieu mah teu kedah nyerat ibu-ibu engke dibagikeun dina WA ayeuna ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore hari ini kita semuanya masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-A'raf ini. Mudah-mudahan langkah kita masing-masing dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang menggugurkan dosa-dosa kita. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya yang insya Allah kita semuanya senantiasa mengikuti sunnahnya. Ibu-ibu, kita awali dulu dengan sholawat ya bersama-sama, tapi saya ingin sholawatnya sambil bergerak biar tetara runduh. Ibu tangan kirinya ke depan. Kedah pacaket ieu mah dudukna. Ayo biar semuanya duduknya berdekatan. Tangan kirinya ke depan. Ya. Kalau satu tepuk tangan sendiri. Satu. Kalau dua tepuk tangan teman di sebelah kanannya. Dua. Satu lagi boleh sebelah kanan saya berdua. Sambil nyamesan sadar. Ya. Jadi kalau ini satu, kalau dua, dua, satu, dua, kalau tiga sebelah kiri, tiga,
Tiasa Bu, tiasa henteu upami masih kene pabaliut berarti otak kiri dan otak kanannya belum jalan. Jadi harus memerlukan latihan. Kenapa otak kiri dan otak kanannya belum jalan, belum seimbang? Karena mungkin dalam pola asuhnya masih berat sebelah gitu. Ada yang hanya menstimulasi otak kiri terus, ada yang menstimulasinya otak kanan terus, sehingga ibu tidak seimbang ya gitu. Nah, supaya kita bisa seimbang maka harus dilatih. Itu karena itu tuh melatih otak kiri dan otak kanan. Begitu juga kepada anak-anak kita. Jadi kalau ibu nanti melihat anak-anak perempuan dengan anak-anak laki-laki itu kan berbeda ya. Beda Bu, najan sami oge sami putra orang, tapi beda perkembangan otaknya. Tidak sedikit kalau anak-anak ya laki-laki perkembangan otak kanannya lebih dulu. Ya, jadi kalau anak perempuan yang berkembang lebih dulu itu otak kirinya. Maka tidak heran kalau anak-anak perempuan itu cepat pinter. Karena yang menjadi ukuran pinter bagi kita itu anak-anak cepat bisa ngitung, cepat bisa baca, nurut ya Bu ya, tara ngabantah gitu. Tapi anak laki-laki itu hese, macana telat gitu ya Bu, tapi lompatna cepet, bagerna kaditu kadina cepet gitu ya, bahasana hese. Tapi kalau perempuan capetang alit keneh teh, komo menu ibuna capetang mah, beki capetang ya gitu. Nah itu semakin besar maka tidak heran ibu ketika anak-anak itu, anak perempuan itu di SD itu banyaknya yang berprestasi itu anak perempuan. Ranking hiji teh, ranking hiji, ranking 2, ranking 2, perempuan rata-rata. Anak laki-laki caru ekeneh karena belum connect tuh otak kanannya ya. Nah sebaliknya kemudian semakin berkembang, nah otak laki-laki mulailah seimbang. Ya, SMP masih perempuan, sok ibu perhatikan. Laki-laki SMA juga mulai seimbang. SMA itu masih mulai banyak anak laki-laki yang berprestasi. Begitu kuliah jarang perempuan yang berprestasi, jarang ya, bukan tidak ada tapi jarang. Biasanya kalau di perguruan tinggi itu nanti yang jadi ketua senat, yang jadi ketua HMJ itu rata-rata laki-laki. Perempuan paling jadi seksi konsumsi. Kalaupun naik di atas jadi bendahara gitu ya. Jarang ya, meskipun ada ya, meskipun ada. Dan itu adalah hal yang normal. Jadi kalau ibu punya anak laki-laki tapi bager gitu ya keur alit teh cicingeun, itu justru perlu distimulasi agar dia lincah Bu, agar dia jangan seperti perempuan gitu ya. Kalau perempuan mah nurut kali itu kali, nah itu justru tanda-tanda Bu, pertanda ya. Jadi kita harus seimbangkan. Ini sebagai pengantar saja bahwa ketika kita melakukan pendidikan untuk anak-anak, kita harus paham betul anak kita itu laki-laki atau perempuan. Anak kita itu usia berapa. Jadi jangan disamakan ya, ulah disamakan tapi dikorsian antara laki-laki dengan perempuan. Usia SD, usia TK, usia SMP, usia SMA itu beda. Ibu mah angger we budak SMA dihuapan keneh karena tara hese cenah makanna. Nah, itu berarti kan sudah beda harusnya pola asuhnya ya begitu. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan, kita berbagi saja sebetulnya tentang
Kalau dulu mengenal pola asuh tuh ada pola asuh demokrasi kan gitu ya Bu ya, pasti itu Ibu sudah tahu. Sekarang saya banyak menemukan karena kebetulan saya di ULP, di Unit Layanan Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain mengajar, saya juga sebagai konselor di sana. Nah, di sana saya menemukan banyak sekali mahasiswa, mahasiswi karena kebetulan pasiennya kebanyakan mahasiswa-mahasiswi ya di UIN meskipun terbuka untuk umum, tapi kebanyakan mahasiswa yang mengalami permasalahannya itu akibat dari orang tua yang toksik, akibat dari pengasuhan atau toxic parenting. Parenting itu pengasuhan ya Bu ya. Pola asuh orang tua yang toksik. Kebanyakan para orang tua itu tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu menyebabkan anak-anaknya terluka secara psikologis. Mereka bingung mau mengadu kemana, maka kemudian masih beruntung ketika mereka mau datangnya itu ke konselor di unit layanan psikologi atau ke orang-orang yang memang ahli. Sementara di sekeliling mereka itu banyak sekali mangsa yang siap memangsa gitu Bu ya, yang siap memanfaatkan mereka. Jadi anak-anak yang kurang perhatian, yang kurang kasih sayang, yang mencari perlindungan, itu terus kita di sisi-sisi mereka itu. Maka tidak sedikit sekarang banyak sekali perempuan-perempuan, juga laki-laki bukan hanya perempuan. Itu yang kemudian ya disanggap ku mereka, dijadikan sasaran narkoba. Asal lama ditawaran heula gratis, kadituna kudu kalau sudah ketagihan harus menjual kan gitu. Ya, maka kemudian tidak sedikit bahkan perempuan sekarang banyak yang seperti akhirnya apa? Akhirnya karena tidak bisa menghentikan itu dengan kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi ke canduannya itu akhirnya rela menjual diri. Ya, tidak sedikit dan ternyata itu kenapa? Karena tidak berani terbuka kepada orang tua. Ya, jadi gara-gara tidak bisa terbuka kepada orang tua, gara-gara merasa diremehkan oleh orang tua, itu dampaknya sangat luar biasa. Maka saya ingin mengingatkan saja kita berbagi barangkali di antara kita ternyata masih ada mungkin sekarang tidak terlalu semua ya, tapi mungkin masih ada bagian-bagian dari pola asuh kita itu yang toksik ya, yang toksik itu racun Bu, yang meracuni ya gitu, yang menjadi racun bagi perilaku anak-anak kita. Nah, maka mari kita coba untuk menganalisis apakah perilaku kita selama ini masih toksik atau tidak. Kalau saya amati menurut hasil penelitian yang pernah saya lakukan karena kebetulan disertasi saya juga tentang parenting, saya melihat bahwa orang tua yang mampu melakukan pola asuh itu tidak tergantung kepada pendidikan, Bu. Bahkan banyak profesor-profesor yang anaknya malah merasa tidak tersantuni dari segi pengasuhan gitu ya, tidak tersantuni dari segi psikologis. Karena memang teu aya Bu sakolana ada profesor teh di bidang teknologi, profesor itu di bidang fisika, sedangkan cara ngasuh anak mah tidak pernah dia pelajari. Sehingga wajar kalau kemudian para orang tua itu tidak punya pegangan gimana sih cara mengasuh gitu ya, cara mendidik anak-anak itu, cara berkomunikasi dengan anak-anak itu seperti apa gitu. Jadi pendidikan yang tinggi, sarjana, S2, S3, doktor ya ataupun profesor belum tentu dia melakukan pengasuhan yang sehat gitu. Kecuali mereka mau taklim gitu ya, mau belajar dan sekarang sudah banyak forum-forum yang mengajarkan tentang parenting. Kalau dulu zaman saya masih penelitian S3 itu saya untuk mendapatkan ilmu parenting itu bayarnya mahal sampai ada yang 3 juta, 4 juta gitu ya karena dengan Neno Warisman gitu. Dengan Marisa Haque dulu ketemunya itu. Dan memang saya lihat khusus untuk orang-orang yang menengah ke atas gitu ya. Saya ikutnya karena kapaksa gitu, karena harus penelitian untuk ini. Jadi butuh ilmunya. Ketika sudah selesai maka kemudian saya coba ngulik terus bagaimana agar ilmu ini bermanfaat tidak untuk kalangan atas dan untuk kalangan atas mah sudah mampu gitu ya, tapi coba menerapkan di
awalnya saya menerapkannya itu di bina keluarga balita ibu-ibu, tapi ternyata banyak yang tidak aktif di situ. Maka saya mencari format baru bagaimana agar bisa dimanfaatkan juga, maka mungkin lebih baik kita terapkan di majelis taklim, karena ibu-ibu di majelis taklim lumayan gitu ya, banyak yang semangatnya lebih tinggi dibandingkan dengan datang ke posyandu, kecuali yang punya anak-anak kecil. Sementara yang punya problem itu ternyata bukan hanya mereka yang punya anak kecil, bahkan yang punya remaja lebih berat. Ya, pas saya wae kan dengan anak-anak yang sudah remaja mah ya, ibu tuh merasa budak teh beuki gede teh kalah ngalawan kan gitu. Padahal itu bukan ngelawan Bu, tapi menunjukkan bahwa dia sudah mampu berpikir, bahwa dia merasa sudah punya harga diri gitu ya, sudah punya kebebasan seperti itu. Oke, baik, kita lihat nih. Jadi ada toxic parenting dan ada hyper parenting. Siapa yang tahu? Ayah, ya kan? Ayah non teh? Ayah doorpress ya? Doorpressnya jangan dari absen. Ayo siapa yang bisa menjawab aja? Sebagian. Apa itu toxic parenting? Kira-kira ada yang pernah dengar Bu? Kalau ibu-ibu yang sering taklim biasanya paham nih. Ada yang pernah dengar atau baru? Baru dengar? Cung yang baru dengar? Oke. Berarti baru dengar. Hyper parenting juga sama? Sama, oke kalau begitu. Berarti mau aya nu kenging doorpress. Ya, toxic parenting itu adalah pola asuh yang ditandai dengan kontrol yang berlebihan, kritik tanpa empati, dan kasih sayang bersyarat. Biasanya melukai psikologis anak dan menghambat perkembangan emosi anak. Nah, kita lihat ciri-ciri orang tua yang toxic parentingnya. Ada 7 nih, coba nanti kita cocokkan kira-kira mana yang cocok dengan kita. Syukur-syukur teu aya, lewat semuanya alhamdulillah ya. Oke. Yang pertama adalah kontrol yang berlebihan. Kira-kira ibu suka mengontrol anak-anak tidak? Suka, bukan berarti tidak boleh ya. Tapi yang tidak boleh itu berlebihan. Bagaimana kontrol yang berlebihan itu? Pertama, mengatur pilihan hidup anak secara penuh. Orang tua memaksa anak masuk jurusan, sekolah atau kuliah tertentu tanpa mempertimbangkan minatnya. Ada Bu yang begitu di sini? Meninggi ka dieu ka jurusan ieu eta mah ieu. Ya, biasanya ibu-ibu gitu karena lagi ngetren sekarang jurusan yang di ini tuh komputer we pada pugu budak teresepeun kadinya. Gitu ya, kadang-kadang kita atau biasanya kita karena terobsesi dulu ingin jadi dokter tapi kita tidak tercapai, akhirnya maksa supaya budak nu jadi dokter misalnya gitu. Atau karena kita dulu tidak jadi kiai, maka sekarang anaknya dipaksa supaya jadi kiai misalnya gitu ya. Nah gini, contohnya tuh, kamu harus jadi dokter, tidak ada pilihan lain. Jadi khusus we dikadinyakeun. Banyak Bu anak-anak yang begitu. Banyak mahasiswa yang masuk ke jurusan di kampus itu, mereka karena mengikuti orang tua. Tidak berani untuk menentang, ya. Kemudian yang kedua, mengatur aktivitas sehari-hari secara detail. Semua jadwal anak diatur tanpa ruang untuk bermain dan istirahat. Anak dipenuhi dengan les tiap hari, pagi les matematika, ke siang bahasa, Senin bahasa, Salasa matematika, can musik, olahraga. Padahal budak teh geus capek teh gitu pulang teh karunya, tapi udah demi masa depan anak. Kalau masih ada yang seperti itu, berarti ini ibu melakukan kontrol yang berlebihan ya. Kemudian yang ketiga, memantau berlebihan. Orang tua selalu mengecek handphone, media sosial atau isi tas anak tanpa izin. Aya nu kitu Bu? Oh di password. Nah nggak boleh. Justru kita harus jangan sampai di password. Tapi kita kalau mau ngecek harus minta
izin ya, karena mungkin dia ada privasi. Hargai bahwa mulai anak kita remaja itu dia ingin punya rahasia tertentu yang mungkin tidak ingin diketahui orang lain. Kemudian tidak memberi ruang privasi ya tadi, tidak memberi ruang privasi pada anak. Semuanya harus terbuka, nggak juga Bu, karena anak kita juga butuh privasi ya. Kemudian menentukan lingkungan sosial anak. Melarang anak berteman dengan orang yang dianggap tidak sesuai tanpa memberi kesempatan anak belajar menilai sendiri. Oh jeung eta ulina, jeung ieu weh. Jeung itu mah kitu. Nah, gaulna ulah kadinya, kebelah dieu. Ya, cek budak lain teh damah budak eta teh bager. Bager kolot lagi kitu. Nah, apalagi cantang tuh budakna ya gitu. Pek teh kolotna bager, budakna tidak tahu misalnya gitu. Jadi biarkan, beri kesempatan anak untuk menilai sendiri. Nanti juga dia akan tahu mana yang nyaman bagi dia dan mana yang tidak nyaman bagi dia kalau dianya sudah terbina oleh kita, ya gitu. Kemudian menentukan lingkungan tadi ya, menentukan jangan main sama dia, kamu harus mainnya sama si A, sama si B gitu sampai ditentukan sedemikian rupa. Kemudian tidak memberi kesempatan mengambil keputusan, bahkan keputusan kecil pun ditentukan oleh orang tua, seperti pakaian yang harus dipakai, makanan yang harus dimakan, hobi yang harus dipilih. Makanan, ongko ibu teh nawaran, mau makan apa sekarang? Hayong sayur asem wae, hayam wae, ongko cenah nawaran ya. Hayo we hayam bosen mamah masakna atau tong nanya cek budak teh. Oke, dampaknya apa? Kalau kita mengontrol anak berlebihan, maka anak bisa tumbuh takut mengambil keputusan. Jadi kalau anak yang sudah remaja tapi dia belum bisa mengambil keputusan sendiri, maka itu karena tadi orang tua terlalu mengontrolnya berlebihan. Saya pernah punya teman ini yang dia itu sudah nikah, tapi ketika dia mau mengambil apa selalu telepon ibunya. Ma, saya mau ngecat rumah dengan warna hijau ya. Ma, mau saya mau beli gitu. Karena dulunya mungkin terlalu tadi ya dikontrol oleh orang tuanya. Kemudian juga dia bisa kurang percaya diri, terlalu cemas. Jadi apa-apa tuh cemas, takut salah, takut nah gitu. Kemudian justru sebaliknya, dia itu menjadi memberontak. Hayang ngalawan, hayang nembal we ka ibu. Jadi hati-hati kalau kita punya anak yang nembal we asana teh lamun itu pasti tidak setuju. Padahal mah dia teh melakukan akhirnya mah gitu. Tapi di depan kita dia memberontak. Introspeksi diri, barangkali kita terlalu jauh mengontrol dan dia merasa tidak diberikan kebebasan. Ya, yang kedua, ciri pengasuhan yang toksik itu kritik yang merendahkan. Boleh nggak Bu kita mengkritik anak? Boleh ya, misalnya itu bajunya kayaknya, tapi cara mengkritiknya bagaimana? Misalnya bajunya hidung, kekembangan, kerudungna kekembangan koneng misalnya kan sesuai ya. Nah, ini Nek, kayaknya bagus yang ini deh pasangannya kalau mau baju itu kerudungnya bagus yang sepertinya cocok yang ini, menurut kamu yang mana gitu. Jadi biarkan dia memilih tapi kita memberikan pilihan yang sesuai. Tong diantep bae lah kayak apaleun, kayak bisaeun. Enggak, karena memang butuh belajar, ya. Atau misal naik. Kritik yang merendahkan itu yang bagaimana? Kritik yang membuat anak down ya, membuat anak minder. Contohnya misalnya kamu kok gendut sekali, nggak malu sama teman-teman kamu. Misalnya kamu meni kulehe, suka gitu ya Bu. Kamu meni kulehe, tinggal batur geus marandi. Nah. Meni hideung teuing ari maneh. Anak saha tuh hideung. Ya, tuh lihat kakak kamu mah udah cantik. Nah. Ya.
Kemudian meremehkan prestasi atau usaha anak. Budak teh datang dari sekolah, nyanak nilai 80 lah. Karek 80, batur mah 100. Kabeneran we meureun soalna babari. Komentarnya ya. Jadi itu kritik yang merendahkan. Kemudian menggunakan kata-kata kasar atau label negatif. Dasar bodoh, sekarang sudah jarang ya orang tua yang begitu saya lihat. Masa soal begini aja nggak bisa? Nah tapi eta tah nu osok itu teh nya nu kieu wae teu bisa, tah eta Bu. Ya. Nah, kamu mah males lah gitu. Kamu mah males, matak mau sukses-sukses, mau bener-bener mau ranking-ranking. Nah, hati-hati Bu dengan perkataan yang kita ucapkan. Kemudian membandingkan dengan orang lain secara merendahkan. Lihat tuh adikmu mah rajin. Suka Bu membandingkan gitu? Si AA mah getol, iya mah aduh. Ya. Ya, kemudian membandingkan tidak apa-apanya dibandingkan dengan sepupu, dibandingkan dengan orang lain, itu juga paling tidak suka anak kita itu dibandingkan ya. Kemudian menyalahkan perasaan anak, lebay kitu-kitu wae gitu ya misalnya. Nya nu kitu-kitu wae ceurik, ulah cengeng. Hati-hati Bu dengan perkataan kita. Meni penakut sieunan gitu ya, masa gelap saja takut, wae sieun. Nah, kadang-kadang kita maksudnya memotivasi ya, tapi ternyata itu tuh membuat anak semakin ciut ya. Kemudian yang ketiga cirinya adalah kasih sayang bersyarat. Kita menyayangi hanya kalau ketika anak kita berprestasi. Mama bangga karena kamu juara. Kalau nilainya jelek, mama malu punya anak seperti kamu. Maka nanti anak akan merasa dicintai kalau berprestasi. Maka kemudian dari situlah munculnya anak-anak yang membenarkan berbagai cara, yang penting dapat nilai bagus. Besok nariron Bu. Itu teh gara-gara gitu, gara-gara ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia juga punya nilai yang bagus. Kemudian memberi perhatian jika anak menurut karek diperhatikan. Ya, kalau kamu nurut sama ayah, sama ibu boleh ikut liburan. Kalau tidak, jangan harap ayah peduli sama kamu, ibu peduli sama kamu. Nah, misalnya begitu. Kemudian, nah kalau kita sikapnya seperti itu, maka anak akan belajar bahwa cinta itu tergantung kepada ketaatan mutlak. Jadi kalau kita taat, patuh, baru akan dicintai. Kalau tidak, mual. Maka mereka menaati itu bukan karena kesadaran, tapi karena sieun, teu disayang, gitu ya. Kemudian yang ketiga mengaitkan cinta dengan hasil. Ya, ini tadi ya. Yang keempat, menggunakan hadiah sebagai syarat kasih sayang. Kalau kamu sholat 5 waktu, ayah berikan mainan. Kalau tidak, ayah tidak akan menganggap kamu anak yang baik. Maka anak akan mengejar hadiah, bukan memahami makna ibadah. Hati-hati juga Bu dengan pemberian hadiah ya. Sok lamun ranking hiji dipangmeserkeun sapeda. Lamun ieu dibenah gitu, hati-hati juga. Tidak selamanya reward itu juga kalau terus-terusan berdasarkan reward, anak akan merasa bahwa dia baru akan disayangi kalau berprestasi. Kemudian yang kelima, menarik perhatian atau afeksi saat anak salah. Biasanya ini Bu yang menyebabkan anak-anak juga banyak yang terjerumus ke pergaulan tidak baik. Anak-anak yang terjerumus ke dalam pergaulan tidak baik itu karena dia ingin orang tuanya memperhatikan dia. Karena ketika dia berprestasi tadi diperhatikan, cuek ke orang tua teh ketika anaknya ranking itu mah wajar. Tapi ketika dia berbuat salah sedikit saja, ribut gitu, diomelinya setengah mati. Nah, maka kemudian anak itu akhirnya menunjukkan jati dirinya itu dengan cara yang negatif. Dengan harapan orang tuanya akan memperhatikan.
Karena ketika dia terjerat narkoba, ditangkap polisi, mereka malu, maka ayahnya akan buru-buru untuk memperhatikan, bahkan dari luar negeri pun pulang untuk menjemput anaknya di rutan gitu, di di LP, karena malu punya anak yang terjaring narkoba, kejahatan. Tapi ketika anaknya berprestasi, tenang gitu. Maka kemudian anak-anak menjadi ingin mencari perhatiannya itu melalui hal-hal yang negatif. Saat anak melakukan kesalahan, orang tua mendiamkan berhari-hari misalnya, atau silent treatment, seolah-olah jadi diantepkan, ditanya ku ibu teh da ambek, tuh ditanya teh kok diantep, tapi tetap bisa diakennya makan mah misalnya. Nanti ditanya-tanya, itu tuh Bu, bagi anak luar biasa. Ya, jadi tidak boleh kita mendiamkan seperti itu. Harus dikomunikasikan. Hal yang demikian, anak merasa kehilangan kasih sayang hanya karena satu kesalahan. Maka kalau kita melakukan seperti itu, anak akan merasa pada piragi gitu, aduh, hilang gitu kasih sayang orang tua itu. Yang harus kita lakukan bukan membenci anaknya, tapi membenci sikap atau perilaku yang salahnya. Itu yang harus kita lakukan. Anak nama tetap yang harus kita sayangi, bagaimanapun juga anak kita, tapi kita tetap harus membenci perilakunya. Yang kita benci itu, yang kita tidak suka itu adalah perilaku salahnya, perilaku buruknya, ya. Kemudian hukuman yang ekstrim. Sekarang insya Allah tuh sudah tidak ada ya yang memukul dengan sabuk, dengan kabel, dijewer, ditampar, ditendang. Dulu masih banyak. Zaman dulu yang konvensional, orang tua kalau marah masih ngegebug ya, ngajiwir. Ada Bu, masih ada yang begitu? Sekarang mah sudah dilaporkan KDRT kekerasan pada anak ya. Kemudian mengunci atau mengisolasi anak, mengurung di kamar mandi, mengurung di kamar sebagai bentuk hukuman. Itu juga tidak boleh karena anak merasa terasing, tidak dicintai dan bisa menjadi trauma. Kalau mau, ibu boleh kita kerem di kamar tapi sama kita. Jadi ditemani oleh kita. Kan di sekolah tuh ada sistem mendiamkan ya ke anak yang bermasalah itu, kita suruh menenangkan diri tapi tidak boleh ditinggal, harus ditemani itu. Sama kita pun kalau kita mau membuat anak kita biar merenung, temenin oleh kita, temani di kamarnya aja. Makanya ibu ge alim kan disimpan di WC, ulah dikurung di WC, di kamar nu enak bari gogoleran gitu ya. Kemudian ya misalnya melarang anak tidur di tempat yang layak sebagai bentuk hukuman. Bongana salah dihukum, tidak boleh tidur di kamar, misalnya tidurnya di gudang, itu juga nggak boleh. Zaman baheula eta mah kitunya punya. Kemudian jadi anak merasa tidak aman secara fisik dan emosional. Jadi kalau begitu keremah hatena oget teu enak, karena dia sebetulnya ketika berbuat salah tuh hatinya sudah tidak tentram. Ditambah dengan hukuman yang berbentuk fisik, beuki we hayang kabur budak teh. Ya, makanya banyak sekarang anak-anak yang kemudian lari, ngenekat anak sekarang mah. Dan itu yang berbahaya, di luar sudah siap orang-orang yang akan menjadikan menyantap mereka gitu ya, yang akan menampung mereka. Kemudian yang keempat, mempermalukan anak di depan orang lain. Ibu kalau mau menasehati jangan di depan orang lain, jangan di depan temannya, karena itu menjatuhkan harga dirinya. Ya. Masa soal kieu itu bisa aya baturanana gitu. Jangan. Kalaupun mau harus di belakangnya. Justru kalau di depannya kita ungkapkan hal-hal yang baiknya, Bu. Tapi ulah oge perbuatan buruk tapi ku ibu teh disaekeun, itu juga mendidik tidak baik. Ah cenah kata cek budak teh bae da buruk juga anger we ku mamah teh di alus-alus cenah gitu. Jangan ya, tapi kan kita kadang ieu mah da budak abi jajan wae Bu, kumahanya bageur pisan. Ongko jajan wae tapi bageur pisan. Oh berarti jajan wae teh bageur cenah gitu. Jadi nggak boleh kita dengan sindiran ya seperti itu. Harus yang sebenarnya. Kalau mau ngadu ke tetangga jajan wae tong hareupeunana. Gitu.
Nanti kalau anaknya sudah iya kumahanya bunya, aduh budak abi jajan wae carana kumaha mente gitu. Jangan di depannya, nanti dia merasa ternyata ayah ibu saya bangga saya sok jajan wae teh da diomong-omong geuning ka batur. Gitu. Ini mah ieu mah aduh bager pisan. Lulumpatan wae teh daek cicing. Geuning lulumpatan teh cenah bager. Saya bager nah gitu Bu. Hati-hati ya makanya dengan itu. Menghina anak, menyebarkan kesalahan anak di lingkungan jangan ya. Jadi anak akan merasa harga dirinya hilang dan merasa dipermalukan. Kemudian memberi hukuman yang tidak proporsional. Lupa PR dihukumna nyuci seluruh rumah sendirian. Kalau mau memberikan hukuman nyuci bajunya dia, ya, gitu. Anak telat pulang dihukumnya tidak boleh sekolah berhari-hari atau jadi rugi, ya, gitu. Hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan itu akan membuat anak menjadi sakit hati. Ya bingung jeung sakit. Nah, saya teh salahna ieu tapi hukuman di temenang ieu gitu. Pugu tadi teh kabur ti sakola teh bisa ngerjakeun PR atau alhamdulillah di teu kengeng sakola mah jadi teu ngerjakeun PR. Kemudian selanjutnya adalah membandingkan dengan orang lain. Ya, jadi salah satu ciri pengasuhan yang toksik itu jika ibu masih suka membandingkan dengan orang lain. Si Bu tanya pada diri sendiri, apakah ibu suka membandingkan anak ibu dengan orang lain? Suka Bu? Tara cenah budak mah suami yang suka dibandingkan. Nah, suami batur mah bager cenah. Nah, sama aja ya Bu ya. Membandingkan prestasi akademik. Coba lihat si Ama ranking 1, kamu mangan ranking 10 nya gitu. Nah, itu maksud kita kan sebetulnya ingin memotivasi ya, tapi ternyata itu membuat anak iri, membuat anak minder, membuat anak cemburu terhadap saudara dan temannya, dan akhirnya hubungan dengan saudara dengan temannya menjadi renggang. Bahkan dengan kakaknya sendiri, dengan adiknya sendiri. Kalau kita membandingkan anak kita dengan kakaknya, misalnya, baheula mah si AA da sagede kieu teh geus bisa ieu, nah hari kamu gitu misalnya ya, maka dia kemudian akan timbul kebencian kepada kakaknya. Jadi siapa yang menyebabkan anak kita tidak akur sejak kecil? Itu kita orang tua. Jadi kalau ada orang tua yang kemudian meninggal, anaknya begitu ditinggal oleh orang tua teh parebut warisan, teu akur, itu gara-gara pola asuh orang tuanya yang dulunya suka membanding-bandingkan, sehingga teu akur antara anak adik kakak itu saling bersaing. Karena apa? Karena perilaku orang tuanya. Yang bagus itu ketika orang tua sudah meninggal, bahkan justru semakin erat persaudaraannya itu. Ya gitu, jadi kalau kita menemukan sebuah keluarga yang ketika orang tuanya renggang kemudian malah menjadi pecah, apalagi bertengkar, berebut warisan, itu berarti dulunya orang tuanya pola asuhnya seperti itu. Membandingkan keterampilan atau bakat, sama ini juga ya, membandingkan bakat, membandingkan nilai, membandingkan prestasi, membandingkan sifat juga sama, kepribadian. Lancek maneh mada getol, kamu kadul-kadul teuing. Kemudian membandingkan penampilan, apalagi ya, membuat anak kita menjadi semakin minder. Tingali batur mah langsing, ieu mah mending. Nah, itu biasanya ke anak gadis, ibu nyeri hate teteh mun ku ibu dikitukeun teh, ya. Nah, membandingkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak tetangga mah sok ngabantuan, rajin ngabantuan kolotna, ai kamu ngan ulin we, ira harek ngabantuan mama gitu. Tuh tingali babaturan kamu mah bisa masak, bisa nyeuseum, ai kamu. Ada Bu yang begitu? Ada. Hayata berarti ciri-ciri toksik teh hiji. Ya, dari dampaknya tadi itu. Anak jadi iri, cemburu, tidak pernah merasa dirinya bagus, baik.
Jadi kalau misalnya ibu dari kecil sama ibu suka digitu-gitu, nanti ketika udah besar kemudian kata orang teh, ih meni cantik. Ah, henteu da ceuk mamah ge baheula abi mah hideung. Terpercaya Bu, karena itu sudah tertanam. Ya, dalam otak kita itu ada otak sadar dan ada otak tidak sadar. Nah, yang otak tidak sadar itu Bu, powernya itu 70% sampai 90%. Sedangkan otak sadar powernya hanya 10%, kata ahli neuroscience. Jadi banyak yang tersimpan. Apa yang tersimpan di dalam otak tidak sadar tadi? Memori Bu, memori. Makanya kalau memori baik, memori buruk tersimpan di dalam otak tidak sadar itu. Maka tadi kalau kita sering memberikan memori-memori yang buruk, maka ketika tadi ada yang betul-betul memuji sebetulnya memang hari itu, apalagi kalau kita memuji, sebenarnya kamu teh cantik, pakai sebenarnya, ya, kan, ini ada saya mati baheula kita, kieu cenah gitu ya. Membandingkan keterampilan bakat ya oke. Nah itu ya. Oke, sekarang selanjutnya komunikasi kurang sehat. Komunikasi yang tidak sehat itu yang seperti apa? Pertama, lebih banyak memerintah daripada mendengar. Berapa kali kita memerintah, berapa kali kita mendengar, cik Bu, ke anak. Pokoknya kerjakan, jangan banyak alasan. Cik budak teh keula mah kagok. Tehnya, hayo we kagok-kagok. Kan gitu ya biasanya. Tidak memberi kesempatan anak menjelaskan alasannya. Kebanyakan orang tua begitu. Ketika itu nggak mau dengar alasan, pokoknya mah salah weh. Kemudian yang kedua, mengabaikan curhat anak. Saat anak bercerita, kitu-kitu wae. Ya. Kitu mah kecil kayak poho. Hati-hati Bu ya. Anak merasa tidak dihargai sehingga enggan berbicara lagi. Maka satu hal yang membuat anak kita tidak mau bercerita dengan kita karena pernah mau cerita, tanggapan kita negatif. Tidak enak kita dijadikan tempat curhat sama anak. Sok, ibu siapa di sini ibu-ibu yang anaknya senang curhat ke ibu? Sok ngadongeng ke ibu. Ada? Ya. Berarti bagus ya, ibu berarti pendengar yang baik. Karena banyak, coba tanya kamu lebih seneng curhat sama mama atau sama teman kamu? Ya, biasanya mereka lebih seneng dengan temennya, karena kalau temennya mah tara nyela. Ari ibu mah biasanya kalau anak curhat itu biasanya mencela. Maknya kan gitu, biasanya gitu ya. Kunaon nilainya jelek da guruna kamu meureun teu merhatikeun. Biasanya kita seperti itu. Yang ketiga, menggunakan nada kasar atau bentakan. Diam, kamu selalu bikin nyentak ya Bu ya. Anak kamu disentak, anak jadi takut bicara lagi. Dah beda Bu, anak baheula sareng anak sekarang ya. Kalau kita ibaratkan komputer Bu, di dalam otak kita itu kan ada sinap-sinap ya. Sinap itu setrum gitu Bu. Ya, kabel-kabel yang banyak, jumlahnya itu sama Bu, 1 miliar setiap otak manusia itu. Otak kita, saya dengan anak yang sekarang semua sama, tapi kualitasnya berbeda. Selalu seperti halnya komputer, seperti halnya HP, zaman baheula mah HP teh kan bodol gitu ya, tapi kapasitasnya kecil. Nah, otak manusia pun berbeda Bu. Jadi otak anak sekarang lebih canggih dibandingkan dengan otak zaman dulu. Ibu-ibu di sini siapa yang kelahiran tahun 60-an? Cung. Balada Abdi berarti. Kelahiran 60 Bu, 61, 62, 63, 64 sampai 69. Berapa orang? 67, 2 orang. Tiluan yang Abi berarti. Kita punya otak yang canggih Bu, lumayan ya. Kelahiran tahun 70-an. 71, 72, 73. Nah, Bu Ketua MT Bu Sunarti lebih canggih otaknya daripada otak saya. Yang kelahiran 80-an,
Dia anu lain kelahiran sabaraha cicing wae. Nah, itu lebih canggih lagi daripada yang tahun 70-an. Yang 90-an. Kayaknya yang 90 karena biasanya anak-anak Gen Z tuh yang sekarang 97 sampai 2000 itu mereka anak-anak lebih canggih lagi. Jadi kemampuan daya analisisnya itu lebih canggih dibandingkan dengan kita. Maka berbeda. Mun baheula mah mun disentak teh cicing, ayeuna mah nembal. Gitu. Karena memang otaknya sudah canggih. Nah, anu kitu salah cenah gitu. Jadi daya analisisnya, daya kritisnya tuh lebih tinggi. Jadi jangan heran kalau kemudian mereka banyak mencela, banyak menembal gitu. Mereka ingin selalu argumentasinya apa? Pan baheula mah urang lamun sekolah teh teu yang cicing di lawang panto. Nurut we da cenah bisi nongtot jodoh kan gitu ya. Anak sekarang pasti nanya. Naon nongtot jodoh teh? Kenapa? Apa hubungannya cenah panto jeung nontot jodoh jeung panjang, Bu, ya. Tadi karena otaknya lebih canggih daripada kita, ya. Kemudian menutup ruang diskusi. Nah ini Bu, kadang-kadang kita mah hoream mun ku budak ditanya teh hoream ngajelaskeun. Betul nggak? Mama ieu teh kunaon? Pokona mah kitu lah. Loba omong teuing kan gitu. Padahal ibu teh cerewet. Banyak bahasanya, tapi kalau diajak diskusi sana anak males. Kenapa Bu kira-kira? Karena banyak tidak samanya ya pandangannya. Beda, cek urang kieu, cek budak urang kieu, nah beda. Nah itu tadi Bu ya, kita sadari bahwa otak mereka lebih canggih daripada kita. Sehingga daya nalar, daya pikirnya lebih tinggi. Ya, gitu. Kemudian memanfaatkan rasa tadi mendiamkan anak nggak boleh ya Bu ya, men-silent tadi diantep budak teh ditanya tadi ieu maksudnya mah ngahukum tapi ternyata itu tidak baik. Memanfaatkan rasa takut anak. Jadi kalau kita memanfaatkan rasa takut anak maka anak itu menurut ke kita itu karena takut bukan karena kesadaran gitu. Disuruh sholat misalnya, lamun teu sholat mungkin dimasuk ke neraka. Jadi bukan karena sadar dia harus sholat, tapi karena sieun ku ibuna teu dipasihan jajan kayak misalnya gitu. Mau dibere bekal lamun teu ngaji, misalnya gitu. Dia ngajinya itu bukan karena ingin ngaji, tapi karena ingin dapat bekal, sieun teu dipasihan bekal. Kemudian mengkambing hitamkan anak untuk masalah keluarga. Ieu gara-gara kalakuan maneh ya mama jadi rariut kieu. Nah, ya mengkambing hitamkan mama jadi sakit-sakitan karena kelakuan kamu. Sehingga nanti anak itu merasa bertanggung jawab untuk hal-hal yang bukan di luar tanggung jawabnya. Di luar kendalinya. Dia merasa bersalah Bu, mau tidak mau. Bagaimanapun juga. Kira Bu, ditampi. Sampai sini Bu, ada yang mau ditanyakan dulu? Karena waktunya juga tidak akan cukup, ini banyak bahasannya. Jadi untuk beberapa pertemuan ya. Itu tadi baru toxic parenting yang meracuni. Sekarang ada lagi satu yaitu hyper parenting. Ibu, saya kenalkan dengan ini biar akrab dengan istilah-istilah sekarang yang baru. Bisi ngadangu kata naon cek budak teh. Mama mah hyper parenting naon cenah gitu. Oh, tahu lah mama ge hyper parenting teh ieu kan gitu. Toksik pisan, aku punya teman toksik banget. Asal nama abdi saya dulu pertama kali konseling ada mahasiswa yang begitu banyak sekali kosakatanya yang kita tidak paham. Akhirnya langsung searching. Teh naon maksudna? Teh naon maksud banyak seperti itu. Toksik banget cenah Bu. Atosan Bu Aliman. Nah, kalau hyper parenting itu adalah pola asuh yang tampak penuh perhatian namun berlebihan. Jadi orang tua yang overprotective, penuh ambisi dan mengatur semua aspek kehidupan anak. Ada Bu, banyak Bu sekarang. Terutama Gen Z yang punya anak rata-rata sekarang menjadi hiperprotektif.
Guru TK mungkin guru-guru di PAUD ya, Bu Dini, pasti memiliki anak-anak yang orang tuanya sangat overprotective dan perilakunya akan berbeda dengan orang-orang yang dilepas oleh orang tuanya. Biasanya lebih manja, gitu ya. Nanawan teh minta bantuan gitu, belum apa-apa. Nah itu perilakunya apa ini ciri-cirinya? Satu, overprotective, terlalu melindungi. Anak tidak boleh bermain di luar karena dianggap berbahaya. Sahabu nusok ngurung anak nak abi mah tara dikaluarkeun sina dilebet bumi weh. Ayah Bu, banyak anak-anak sekarang kan begitu. Nggak boleh, anaknya nggak boleh keluar. Ya, akibatnya apa? Akibatnya anak kurang pengalaman menghadapi resiko, Bu. Jadi penakut atau bergantung pada orang tua. Yang kedua, semua keputusan diatur oleh orang tua, mulai dari pilihan hobi, sekolah, bahkan teman dekat ditentukan oleh orang tua. Ulina kudu jeung si ieu, temenang ka dieu, itu juga. Akibatnya anak kurang percaya diri mengambil keputusan sendiri. Ditawaran, "Neng hoyong ieu." Ada Bu yang begitu anak ningali ka indungna heula. Cek indungna teh nya karek. Banyak ya anak yang sekarang begitu. Nggak berani dia menolak dan nggak berani menerima kalau tidak diiyahkan oleh orang tua. Nah itu Bu salah satu ciri anak belum bisa mengambil keputusan sendiri. Ditawarin sama temennya, ngalieu heula ke mamahnya. Kalau sama mamahnya boleh baru dia ngambil. Nah itu juga salah satu ciri anak karena pengaruh orang tua yang terlalu banyak mengatur. Kemudian ambisi dan ekspektasi berlebihan. Anak dipaksa ikut les banyak agar jadi juara meskipun anaknya tidak berminat. Saya pernah menemukan seorang anak yang dia itu juara olimpiade matematika tingkat internasional, Bu. Begitu ditanya sama wartawan, saya lihat itu diwawancara, bagaimana kamu merasa bangga? Pasti bangga ya. Enggak katanya, karena yang ingin jadi juara olimpiade mamah saya. Jadi anu upload di YouTube, upload itu ibunya. Anak saya juara, pialana dia, anaknya mah lempeng weh. Kasihan Bu, mereka tidak menikmati hidupnya. Ya. Ambisi dan ekspektasi berlebihan. Jadi anak dipaksa ini. Akibatnya anak mudah stres, kehilangan minat belajar atau jadi perfeksionis ekstrim. Selalu ingin sempurna. Tidak mau kurang sedikit pun. Itu juga bahaya karena manusia itu kan nggak bisa sempurna terus ya, pasti ada kekurangannya. Nanti dia kalau dia perempuan cari suami yang sempurna, matak teu nikah. Kalau cari istri yang sempurna, matak ngebujang terus. Gitu. Oke. Kemudian perilaku hiperparenting ini yang keempat, jadwal anak terlalu padat. Pagi sekolah, sore les, malam kursus, tanpa waktu bermain. Akibatnya anak kelelahan, kurang kreatif, dan kehilangan masa kecilnya. Nah ini yang selalu saya katakan kalau sekarang ibu-ibu sudah jadi orang tua tapi masih seneng jalan-jalan, seneng main, berarti masa kecilnya kurang bahagia, kurang bermain. Hoyong piknik wae berarti keur budakna kurang piknik. Terlalu dikekang sama orang tuanya, ya. Jadi kalau anak-anak seneng main itu justru bagus. Makanya antepkeun budak teh sina ameng kali itu ka dieu. Ari indungna cicing, justru indungna mah ieu tibalik ari budak sina cicing, ari indungna ka ditu ka dieu. Nah, terbalik itu berarti masa kecil kurang bahagia teh tadi. Kemudian cepat membantu anak. Anak tidak mandiri, anak belum berusaha, orang tua sudah mulai menyelesaikan pekerjaannya. Jadi sok dikerjakeun, aya PR kerjakeun ku orang tua, aya tugas ngadamel prakarya dikerjakeun ku ibuna ku ayahna nu riweuh teh indung bapana. Ya, akibatnya anak tidak terbiasa menghadapi kesulitan sehingga dia mudah menyerah. Gitu, gampang nyerah, naon-naon teu bisa gitu. Bu guru enggak bisa, belum apa-apa bu guru enggak bisa, banyak anak sekarang yang seperti itu. Kemudian mengontrol emosi anak. Saat anak marah atau sedih, orang tua berkata, jangan nangis, kamu harus kuat. Nah, hati-hati Bu.
menangis itu adalah ungkapan yang wajar. Jadi jangan sampai anak dilarang menangis. Biarkan dia tumpahkan dulu kesedihannya sampai reda, barulah kemudian kita tanya. Itu ya, jangan tos budak keur ceurik. Budak tarik budak teh dah yang ceurik atuh. Ibu gesok gramun, ibu keur nangis terus diupahan tos kalau kabuk yang tarik teh nangis teh. Ya. Jadi biarkan emosinya keluar dulu, biarkan lepas karena menangis itu bagian dari melepaskan emosi. Ya, kalau dipendam justru nanti bahaya, Bu, akan meledak sewaktu-waktu tidak terkendali. Nanti itu kita bahas di masalah yang lainnya. Jadi anak tidak dapat belajar, tidak bisa mengenali dan mengekspresikan emosi dengan sehat. Kapan dia merasa saya teh sedih, gembira atau kesel gitu. Nah, kalau kita tadi terlalu seperti tadi, itu anak tuh sampai tidak tahu, tidak bisa melihat saya tuh sedang marah, sedang sedih, atau sedang emosi gitu. Coba ibu sendiri kalau lagi saya itu sedih tapi cerik, tapi asa nyeri hati, tapi tepuguh-puguh yang nangis, saya ngejerit gitu. Nah itu ya. Jadi kondisi emosi yang tidak stabil itu juga disebabkan karena tadi orang tua biasanya terlalu mengontrol emosi anak. Tidak membiarkan anak nangis kan antap sina nangis lah, ngambek kan antap sina ngambek, yang penting tidak melempar sesuatu. Ajarkan marah dengan tidak melempar barang misalnya. Kemun badai lempar pasihan anu terpecah ya, kertas itu Bu, piring plastik ya. Kemudian yang ketujuh, mencampuri kehidupan sosial anak. Orang tua menentukan siapa yang tadi boleh jadi teman, melarang anak ikut kegiatan tertentu, ikut organisasi tertentu. Tentu ini juga kita melihat ya, misalnya tadi organisasi apa yang kita ini, tapi tetap kita berikan kesempatan anak untuk menjelaskan kenapa dia tertarik dengan itu. Jadi jangan langsung di-cut. Nggak boleh, eta organisasi terlarang gitu misalnya. Padahal kita belum tahu benar eta teh organisasi naon gitu, tapi biarkan dia menjelaskan sehingga nanti ketika dia menjelaskan kita dengar, baru kita di mana kita bisa berargumentasi gitu, bisa diskusi, dan nanti dia akan paham kenapa kita tidak membolehkan, karena kita ada kekhawatiran apa-apa gitu. Jadi mereka ketika meninggalkan itu bukan terpaksa, tapi karena tahu bahwa itu memang sesuatu yang buruk gitu. Ya, jadi akibatnya anak kesulitan bersosialisasi, merasa terisolasi, bahkan bisa memberontak diam-diam. Nah ini Bu, hiperparentos setengah genap. Nanti lain kali kita lanjutkan lagi. Dampaknya belum ya, ini baru ciri-ciri orang tua yang pengasuhannya toksik dan hyperparenting. Mungkin untuk sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain waktu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.